Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih tentang bab puasa. Kita telah sampai kepada perkataan wa kharaja bitohiri, dan keluar dengan perkataan tohir, yaitu ludah yang suci. Keluar dengan perkataan ini al-mutanajjisu, yaitu ludah yang mutanajis, binahwi dami litsatihi, dengan seumpama darah gusinya. Fayuftiru, maka batal puasa, bibtilaihi, dengan menelannya. Wa insofa, meskipun ludah tadi itu jernih, walam yabqa, dan tidak tersisa, fihi, pada ludah tadi, atharun, bekas najis, mutlakon, secara mutlak. Li'annahu, karena lama haruma, tatkala haram, ibtila'uhu, menelan ludah tadi, litanajjusihi, karena najisnya ludah tadi, soro, menjadilah ludah tadi itu bimanzilati ainin, menjadilah ludah tadi berkedudukan seperti benda ajnabiyatin yang lainnya. Jadi intinya menelan ludah yang sudah bercampur dengan darah gusi itu membatalkan puasa, meskipun ludah tadi itu bening dan tidak ada bekas darahnya. Karena ketika ludah itu sudah bercampur dengan darah gusi, maka ludah tadi itu berkedudukan seperti benda yang lainnya. Qala syekhuna, telah berkata guru kami, wa yadharu, dan adapun menurut pendapat yang tampak, yang jelas, itu adalah al-afu, yaitu dimaafkan, aman dari orang, ubtulia, yang dia diuji, bidami lithatihi, dengan darah lithatihi, gusinya, bihaitsu, dengan sekira, la yumkinuhu, tidak memungkinkan baginya, al-ihtirazu anhu, menghindar dari darah gusinya tadi. Jadi orang yang diuji dengan keluar secara terus-menerus, darah gusinya itu terus-menerus keluar, maka orang tadi itu dimaafkan. Ketika menelan darahnya itu enggak membatalkan puasanya. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian ulama, mata ibtala'ahu, kapan menelan darah yang bercampur dengan gusi tadi, ludah yang sudah bercampur dengan darah gusinya tadi, al-mubtala bihi, orang yang diuji bihi, dengan darah gusi tadi, ma'ilmihi, bersama taunya dia, bihi, dengan darah gusinya tadi, walaisa lahu anhu, dan tidak ada lahu baginya anhu, dari darah gusinya tadi, butun, kesempatan untuk menghindar, fasaumuhu, maka adapun puasanya itu sahihun, itu sah. Wabi sirfi, dan keluar dengan perkataan sirfi, ludah yang murni, keluar dengan perkataan ini, al-mukhtalitu, ludah yang bercampur, bitohirin, dengan benda yang suci, akhara, yang lainnya. Fayuftiru, maka batal puasa, manibtala'a, orang yang menelan, riqon, ludah, mutaghayyiron, yang berubah, bihumroti nahwi tinbalin, yaitu dengan seumpama warna merah, tinbalin ini suruh. Jadi biasanya orang-orang yang sudah tua itu nginang namanya itu, sehingga air ludahnya itu berwarna merah. Nah, kalau dia menelan ludahnya yang berwarna merah tadi, maka puasanya itu batal. Wa in ta'assara izalatuha, meskipun sulit menghilangkan warna merah tadi. Au bisabghi khaitin, atau dengan sebab warna khait, ini benang, atau dengan sebab menelan warna benang, fatalahu, yang dia memintal benang tadi, bifamihi, dengan mulutnya. Ini juga membatalkan puasa. Kemudian wabi ma'dinihi, dan keluar dengan perkataan min ma'dinihi, dari sumbernya ludah, keluar dengan perkataan ini adalah ma, sesuatu, idza kharaja minal fam, apabila keluar dari mulutnya, la ala lisanihi, apabila keluar apa ludah tadi, minal fam, dari mulutnya, la ala lisanihi, tidak di atas lisannya. Jadi kalau
ludahnya tadi itu keluar dari mulutnya, air ludahnya keluar dari mulutnya, kemudian dia telan, dia masukkan kemudian dia telan, maka itu membatalkan puasa. Tetapi kalau keluarnya tadi itu masih di atas lidahnya, kemudian dia masukkan lagi, maka itu enggak membatalkan puasa. Walau ila zahiri syafati, walaupun sampai kepada bagian luar syafati, yaitu mulut, bibirnya. Tsumma raddahu, kemudian dia mengembalikan lagi air liurnya tadi, dia kembalikan bilisanihi dengan lidahnya. Wabtala'ahu, dan dia menelannya, maka batal puasanya. Au bala, atau seorang tadi membasahi khaitan, benang, au siwakan, atau dia basahi siwak, birikihi, dengan air ludahnya, au bimain, atau dia basahi benang atau siwak tadi dengan air. Faraddahu, kemudian dia mengembalikan ludahnya, dia mengembalikan benang tadi, atau dia mengembalikan ludahnya tadi ila famihi, ke dalam mulutnya, wa alaihi, dan ada pada benang dan siwak tadi rutubatun, ada bebasahan, tanfasilu, yang bebasahan tadi itu terpisah darinya, wabtala'aha, dan dia menelan bebasahan tadi, maka fayuftir, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Jadi kalau seorang itu membasahi benang atau membasahi siwak dengan air atau dengan ludahnya, kemudian dia kembalikan lagi ludahnya tadi masuk ke dalam mulut, padahal pada siwaknya atau pada benangnya tadi itu ada bebasahan yang terpisah daripada siwak atau benang tadi, kemudian dia telan bebasahan tadi, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Bi khilafima, berbeda masalahnya, laulam yakun alal khaid ma yanfasilu liqilatihi. Berbeda masalahnya, laulam yakun, seandainya tidak ada, alal khaid, di atas benang, ma, sesuatu, yanfasilu, yang terpisah, liqilatihi, karena sedikitnya ma, auli usrihi, atau sulitnya ma, auli jafafihi, atau karena keringnya khaid tadi, benang tadi. Fa innahu la yadur, maka yang demikian itu enggak membahayakan. Ka'atharil matmadoh, yang demikian itu disamakan dengan bekas air kumur-kumur. Jadi ketika puasa kita tetap disunahkan berkumur-kumur, tetapi tidak boleh mubalaghah. Nah, yang demikian itu tadi itu disamakan dengan bekas air kumur-kumur. Wa in amkana majuhu, meskipun dia memungkinkan baginya untuk mengeluarkannya, meskipun memungkinkan majuhu, mengeluarkan bekas air kumur tadi, li usril taharruzi anhu, karena sulitnya menghindar anhu dari athar air kumur-kumur. Fala yukallafu, maka seorang tidak dibebani, tanshifal fam anhu, mengelap mulut anhu dari bekas air kumur-kumur. Jadi setelah kumur-kumur itu kan masih ada bekas air, maka menelan bekas air kumur-kumur itu tidak membatalkan puasa, walaupun memungkinkan untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena sulit untuk menghindarinya. Kemudian far'un, cabang permasalahan. Lau baqiya ta'amun, seandainya tersisa apa makanan, baina asnanihi, antara gigi-giginya. Fajara, kemudian berjalan, bihi, dengan membawa makanan tadi, rikuhu, air ludahnya. Air ludahnya tadi berjalan dengan membawa makanan tadi. Bitab'ihi, dengan karakter makanan tadi sendiri, dengan dirinya sendiri, la biqastihi, bukan dengan kesengajaannya. Masuk ke dalam perutnya tadi karena dibawa oleh ludah tadi, bukan disengaja, maka lam yuftir, maka itu tidak membatalkan puasa. In ajiza antamyizihi wa majihi, jika seorang tadi enggak mampu dari memisahkan makanan tadi dan dari mengeluarkan makanan tadi.
Wa in tarakat takhallula, meskipun seorang tadi meninggalkan mencungkil makanan tadi lailan pada malam hari, ma'a ilmihi bersama taunya dia bibaqaihi dengan tetapnya makanan tadi, wajaroyani riqihi dan dengan berjalannya air liurnya tadi bihi dengan membawa makanan tadi naharon pada siang hari li'annahu karena innama hanya saja yukhotobu dikhitobi seorang itu dikhitobi bihima dengan memisahkan makanan tadi dan mengeluarkan makanan tadi in qadara alaihima jika dia mampu alaihima atas memisahkan dan mengeluarkan makanan tadi halas shaum ketika puasa. Lakin akan tetapi yata'akadu menjadi kuat apa at-takhallulu perintah mencungkil ba'da tasahuri setelah sahur. Amma idza lam ya'jiz adapun apabila seorang itu enggak mampu awib tala'ahu atau dia menelan makanan tadi dan dengan sengaja fa innahu muftirun jazman maka yang demikian itu membatalkan puasa jazman secara pasti. Wa qaulu ba'dihim dan adapun perkataan sebagian ulama yang mengatakan yajibu ghuslul fam wajib membasuh mulut mimma ukila dari apa-apa yang dia makan lailan pada malam hari wa illa kalau dia enggak membasuh aftara maka puasanya batal raddahu syekhuna membantah atau menolak perkataan ini pendapat ini syekhuna guru kami. Jadi ada sebagian ulama yang berkata kalau seorang itu makan pada malam hari maka dia wajib membasuh mulutnya. Kalau enggak membasuh maka batal puasanya. Nah pendapat ini itu ditolak oleh gurunya pengarang Fathul Mu'in yaitu Ibnu Hajar. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.